Jadi resep pempek dos ini karena kita campur tepung beras, ini kenyal dan juga gigitannya tuh pas. Bukan kayak cilok yang aci banget. Wangi, gurih, sampai banyak yang nggak nyangka ini tuh pempek nggak pakai daging. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pempek dos ya, tanpa ayam, tanpa ikan, tapi tetap gurih, kenyal, dan pastinya gak keras, gak alot gitu. Dan juga teksturnya ini beda banget sama cilok atau bakso aci yang dimana ngaci banget gitu kan, acinya tuh kerasa banget. Ini dia gigitannya pastinya lebih utuh karena aku akan pakai tepung beras sebagai campurannya. Dan aku pakai bola deli tepung beras, enaknya jadi beda. Jadi kalau dibandingkan pempek ikan udah jelas ya, pasti jauh lebih ekonomis, tapi kalian juga bisa cobain. Ini juga layak untuk dijual ya, bisa jadi ide jualan yang murah meriah tapi menguntungkan. Oke, bahan-bahannya yang pertama ini untuk adonan pempeknya ya. Kita akan ada adonan yang dimasak dulu. Kita perlu bola deli tepung beras, air, bawang putih, bawang merah, gula, garam, merica, dan juga kaldu bubuk. Di sini aku pakai kaldu ayam, tapi kalau mau pilihan vegetarian boleh juga pakai kaldu jamur. Lalu untuk bahan adonan lainnya, kita akan perlu bola deli tepung tapioka, sedikit terigu, dan juga telur. Lalu untuk cocolan saus cukanya, di sini kita akan perlu gula aren yang berwarnanya lebih gelap tuh biasa lebih bagus ya, jadinya lebih pekat. Cabai rawit, bawang putih, cuka, dan juga ebi ya. Ebinya ini kalau misalnya kalian mau di skip juga nggak apa-apa, bakalan tetap enak. Cuman kalau ditambahin ebi, aromanya lebih ngangkat lagi. Dan hari ini kan kita mau bikinnya berbagai macam ya. Nanti pastinya kita akan perlu tambahan telur untuk isian yang bentuk kapal selam, dan juga untuk bikin pempek keriting kita akan perlu telur dan juga air. Dan untuk pelengkapnya kalau kalian suka ini bisa pakai timun serta soun, atau mungkin boleh juga pakai mie kuning gitu ya. Oke, sekarang kita akan olah adonan yang dimasak ya, atau adonan biang, atau kita bisa sebut sih daging palsunya ini ya. Kita akan blender dulu bawang putih dan juga bawang merahnya ini dengan air ya. Airnya ini kan kita udah taker nih. Sebagian kita pakai buat blender, sebagian ini kita simpan. Kalau udah halus, kita tinggal masukkan aja ke dalam wajan, termasuk air yang tadi tidak terpakainya, ini kita masukin, pastikan takarannya udah pas ya. Masukkan garam, merica, gula, dan juga ini kaldu ayamnya kita masukin semua jadi satu ya. Terus diaduk. Kalau udah merata, ini kita akan campur dengan bola deli tepung beras. Bola deli tepung beras teksturnya lembut, warna putih, dan wanginya ini alami dari beras asli. Dan kita akan campur ke dalam adonan. Pastikan ini kita campurnya dalam airnya keadaan dingin ya. Jangan air mendidih karena nanti menggumpal dan akan menyulitkan kita dalam mengaduknya. Lalu ini kita akan masak sampai semuanya matang. Nah, jadi tepung beras yang kita masak ini tuh menjadi mash ya, atau padatan utama untuk nanti adonan pempeknya yang akan mengikat tepung tapiokanya. Jadi yang lebih kenyalnya gitu. Terus aku juga udah pernah cobain pakai terigu sama tepung beras, emang hasilnya menurutku lebih bagus pakai tepung beras karena nanti tekstur pempeknya tuh dia jadinya lebih empuk ya dibandingkan kalau pakai terigu gitu. Selain itu, kalian juga bisa tambahin perasa lain ke dalam adonan ini. Contohnya misalnya kalian mau pakai tepung kulit udang gitu ya. Jadi kulit udang yang disangrai, dikeringin, dan dibikin tepung, itu kan akan memberikan aroma. Atau bisa juga dicampur ikan teri yang dihaluskan, jadi aroma ikannya tuh dapat. Tapi kita bukan pakai daging ikan, melainkan bahan dasarnya adalah si tepung beras yang dimasak ini. Tuh, lalu pastikan juga ya ini dimasaknya sampai semuanya matang sama kental kayak gini. Tuh, dia padat, jangan yang encer. Karena nanti kalau encer kita bakalan perlu banyak banget tepung tapioka yang akan bikin nanti teksturnya jadi mirip sama bakso aci. Kalau udah, ini kita biarkan dulu sesaat supaya tidak terlalu panas ya. Hangat nggak apa-apa. Tuh, kalau udah hangat kita akan campur sama telur. Dan untuk teman-teman yang vegan, ini telurnya ini bisa diganti sama tahu ya. Kurang lebih gramasinya sama, kalau 2 telur tuh kurang lebih 100-120 gram. Jadi fungsinya adalah selain memberikan rasa, juga bikin adonannya ini dia lebih empuk ya. Begitupun juga kalau kalian tambahin tahu. Sekarang kita akan tambahkan bola deli tepung tapioka dan juga tepung terigunya. Dan ini kita akan aduk aja.
Kalau udah lumayan menyatu, ini aku mau pindahin ke talenan supaya lebih gampang ngaduknya. Oke, kalau udah nyatu kayak gini, pastikan tepungnya juga sesuai takaran ya. Karena kalau misalnya kalian kasih terus tepung sampai dia bener-bener nggak nempel gitu, itu nanti bakalan terlalu padat. Jadinya kalau udah digoreng, didiemin bentar itu bakalan keras banget. Tuh, ini masih kayak gini, sedikit lengket gini nggak apa-apa. Karena nanti kita ngebentuknya juga akan dibantu sama sedikit tepung. Oke, adonan dasar dari pempek dosnya udah siap. Ini kalian bisa jadikan bentuk apapun. Hari ini aku akan bikin kapal selam kecil, lenjer, dan juga pempek keriting. Untuk yang pempek keriting, pertama ini kita akan ambil dulu sebagian karena kita mau bikin adonan ini lebih kerasa telur dan juga lebih encer. Jadi adonannya ini sekitar 350 gram dan kita akan campur sama 1 telur sama 1 sendok makan air. Supaya lebih lembut, kita boleh pakai balon whisk juga untuk mengaduknya. Dan kalau udah merata, tinggal kita pindahin aja ke piping bag seperti ini. Lalu untuk sisa adonannya, ini aku bagi kurang lebih 2:3. Yang lebih banyak nanti kita jadikan kapal selam kecil, dan yang lebih sedikit ini aku mau jadiin pempek lenjer. Lalu ini aku bagi jadi 2 bagian, dan kita akan bikin silinder memanjang seperti ini ya. Nah, kalau untuk membentuk adonan sebenarnya paling akurat pastinya kalian timbang. Tapi dengan cara ini kita bener-bener ngerjainnya step by step. Jadi ini kita panjangin dulu, kita bandingin. Kalau bentuknya udah seragam, ini tinggal kita bagi-bagi aja. Nah, ini biasa pastinya hasilnya juga jadi lebih seimbang satu sama lain. Lalu kalau udah, ini kan bekas potongan pisau pasti agak gepeng dikit, nggak apa-apa. Ini kita akan rapihin dan kita akan rebus sampai dia matang. Untuk yang adonan kapal selam sama, kita akan bagi jadi 2 silinder kayak gini, tapi diameternya lebih besar dibandingkan yang lenjer tadi pastinya. Ini juga akan ngebantu nanti pempek kapal selam yang kita bikin tuh bentuknya lebih seragam. Terus kalau udah, kita akan ambil 1 bagian, sisanya ditutupin plastik supaya nggak kering. Sama sediain 1 mangkok tepung tapioka gini ya. Ini pakai telunjuk, pertama kita akan bolongin dulu tengahnya. Yang rata ya, bolonginnya di tengah. Terus kalau udah, ini aku suka ganti pakai jempol ya, jempolnya masukin sambil diputar, sambil kita ngebentuk juga bawahnya ini supaya mulus, supaya membentuk bulat gitu ya. Jadi kayak kantong. Nah, jangan ngebentuknya jadi dipipihin jadi kayak pastel ya, nanti itu bakalan susah banget ngisinya. Jadi pada saat neken gini ya, kita tuh posisi nekennya tuh gini ya, jadi kita bakal ngebentuk kantongnya tuh yang daerah sini, jadinya muat lebih banyak. Jangan dilebarin sebelah sininya ya, tapi dalamnya. Tuh jadinya kayak gini ya, bukan atasnya yang melebar. Terus seandainya atasnya ini nggak rata, kalian bisa tinggal potong aja ya pakai pisau ya, supaya nanti bentuknya lebih bagus. Nah kalau udah, ini kalian mau langsung isi telur dan dimasak nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih suka semuanya dulu kayak gini. Kayak tadi ya, step by step, satu persatu, jadinya kita bisa bikin yang lebih seragam bentuknya. Lalu untuk ketebalannya, ini bisa disesuaikan, tapi aku nggak suka yang terlalu tipis ya, supaya nanti pempeknya sebenarnya masih kerasa, dan juga supaya nanti nggak gampang sobek. Jadi yang aku bikin ini kurang lebih ketebalannya sekitar 7-8 mm. Lalu kalau udah, ini kita tinggal isi aja sama telur yang udah dikocok, kurang lebih ini 2/3 penuh ya, atau nggak boleh kurang dikit. Karena kalau kalian terlalu penuh juga nanti percuma, bakalan bocor. Itu juga kenapa tadi makanya kita harus bikin kantong dalamnya ini cukup besar ya, supaya telurnya juga kerasa gitu. Nah ini kalian perhatikan ya, tutupnya tuh yang di atas sini, bukan di bawah sini ya. Kalau sini nanti telurnya keluar. Nah jadi kita cubitnya di yang atas, terus direkatkan. Nah ini nekennya pun pelan-pelan, jangan kayak teken apa ya, kulit pangsit. Itu boleh kenceng-kenceng, kalau ini jangan. Ini karena adonannya juga lunak, jadi pastikan semuanya merekat tapi nggak sobek. Terus kalau udah, ini jangan sampai tengahnya ini kepencet ya, kalau kepencet takutnya nanti keluar. Jadi kita handlingnya pun pelan-pelan. Masukin ke air mendidih, tapi ini apinya lebih kecil daripada yang tadi bikin lenjer ya, supaya nanti telurnya juga mulus. Terus pelan-pelan aja lewat pinggir, nah kayak gitu. Jadi tengahnya jangan kepencet.
Semuanya udah masuk. Nah, dari yang semuanya masuk, ini aku bakalan rebus kurang lebih 10 menit. Cuman kalau lebih gede, lebih tebal, mungkin bisa sampai 15 menit ya. Pastikan semuanya benar-benar matang. Kalau nggak nanti tepungnya nggak matang, malah jadi teksturnya aneh dan juga bau mentah pastinya. Untuk pempek keritingnya, ini kita akan kasih alas dulu. Ini aku pakai baking paper, alternatif lain mungkin bisa pakai aluminium foil atau mungkin piring plastik ya, yang anti panas aja intinya. Lalu kita akan bentuk seperti ini, mulai dari tengah terus ke pinggir-pinggirnya. Nih kalian bisa lihat ya, konsistensinya ini kita pencetnya tuh harus kerasa agak keras ya, bukan lembek kayak whipped cream gitu. Tapi kalau sampai terlalu keras, itu artinya dia kurang cair. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu encer, nanti dia nggak bisa hold the shape ya, jadi pasti dia kayak ambiar ke bawah lagi gitu loh. Kalau udah semua seperti ini, untuk memudahkan merebusnya, ini aku akan potong-potong ya kertasnya tadi. Jadi kita bisa angkat satu persatu dan kita akan rebus. Pelan-pelan masukinnya, dan kalau udah mengeras kayak gini, ini tinggal kita angkat aja baking papernya dan rebus untuk sesaat lagi. Jadi kalau yang pempek keriting ini emang matangnya lebih cepat ya dibandingkan pempek kapal selam. Udah mengapung semua dan udah matang, jadi tinggal kita tiriskan saja. Yang pempek kapal selam juga ini udah matang semua ya, udah pada ngapung tuh. Tinggal kita tiriskan aja. Nah, kalau kalian nggak akan goreng semua atau mungkin kalian misalnya buat jualan, ini dalam keadaan kayak gini, pastikan udah dingin ya, kita tinggal vakum aja atau bisa juga masukin ke kontainer yang kedap udara. Kalau untuk tahannya berapa lama, ini sama aja ya kayak pempek biasa. Di kulkas mungkin bisa tahan 4 hari sampai 1 minggu. Dan kalau misalnya di freezer, ini bisa tahan kurang lebih 2-3 bulan. Sambil tunggu pempeknya dingin, kita akan bikin saus cuka atau cukoknya ini. Pertama kita bikin dulu untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ebinya, ini disangrai dulu ya, supaya dia nggak bau amis, melainkan dia lebih wangi ya, karena udah disangrai. Lalu kita akan haluskan bareng cabai rawit dan juga bawang putih dengan sedikit air. Lalu siapkan wajan, ini rebus gula aren yang udah disisir sama air. Ini kita larutkan dulu ya. Tujuannya sebenarnya ini untuk memastikan aja, takutnya kan ada kotoran atau lain-lain ya. Dan boleh juga disaring. Tapi kalau kalian udah yakin gula yang kalian pakai itu bersih, kita bisa juga langsung masak sama bumbu halusnya, nggak perlu disaring dulu. Lalu kita tambahkan cuka dan juga garam. Untuk cuka aku udah tulis takaran, tapi kalian bisa sesuaikan sama selera. Dan juga ini garam aku kasih sedikit aja untuk penyeimbang ya, supaya gurihnya lebih keluar. Lalu kita akan masak sesaat. Ini biar bawang putihnya juga dia matang ya, sama untuk kekentalannya kalian bisa sesuaikan lagi sesuai selera. Ini aku bikin yang cukup pekat. Oke, sekarang kita akan menggoreng, tapi mungkin kalian harus catat juga beberapa hal. Ini kan base-nya adalah tepung, ada telur juga gitu kan. Jadi rawan untuk meletus-meletus. Nah, kalau mau paling aman pastinya kita sediain wajan yang ada tutupnya. Tapi sebenarnya triknya adalah kalau kalian mau goreng pempek ini pastikan udah dalam keadaan yang kering, udah dingin ya. Jangan tadi masih banyak air langsung digoreng, udah pasti heboh gitu kan. Dan juga aku lebih suka ini pakai apinya tuh api sedang, jangan api kecil malah. Kalau misalnya api kecil tuh nanti adonannya dia malah mengembang dan meletus. Jadi pakai api sedang atau mungkin pakai api panas. Jadi gorengnya sebentar sampai warnanya bagus, kita langsung angkat. Karena kan dalamnya ini dia udah matang. Nah, untuk yang pempek keriting ini kalian harus agak hati-hati karena biasa di sela-selanya ini takutnya masih banyak air. Terus kalau meletus-meletus ini tinggal ditutup aja dan kita goreng sesuai selera. Gurih, kenyal, dan juga kenyalnya tuh yang paling penting, kenyalnya tuh pas ya, bukan yang kayak
cilok yang aci banget gitu kenyalnya, tapi ini lebih ada isinya ya, lebih ada gigitannya, memang kayak tekstur dari pempek gitu. Terus juga memang kalau kita bikin pempek dos kayak gini, paling penting adalah pada saat membuat si adonan tepung beras yang dimasaknya itu, dia harus wangi ya. Aromatiknya kerasa juga, mulai dari bawang putih. Di sini juga aku tambahin bawang merah, dan juga kalau kalian perhatikan di resep ini tuh gulanya memang sengaja agak banyak. Itu yang bakal ngasih extra flavor lagi ya. Nah, kalau kita belah juga ini kenyalnya nggak alot. Jadi memang si tekstur tepung berasnya itu yang which is biasanya kalau kalian tahu teksturnya kayak jajanan pasar gitu kan, dia cukup empuk, tapi ini kita tambahin tepung tapioka yang bikin dia kenyal. Terus dikombinasikan klasik ya sama saus cuka yang wanginya juga dari bawang putihnya kerasa, ebinya juga kerasa, sama yang menarik juga ini tekstur untuk yang pempek keriting. Ini tuh teksturnya jadi lebih crunchy dibandingkan sama yang lain ya, karena kan dia kecil-kecil. Terus juga digoreng jadinya crunchy, disiram sama kuahnya tuh dia bakal meresap ya. Untuk bikin yang lenjer sebenarnya ini cukup mudah. Dan yang terakhir ini yang kapal selam ya. Tadi juga tips and triknya sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya ngikutin step by stepnya, pastinya nggak akan sulit ya untuk membuat pempek kapal selam. Pakai Bola Daily tepung beras, enaknya jadi beda. Untuk info lebih lanjut tentang produk-produk Bola Daily, langsung kunjungin aja ke sosial medianya Bola Daily. Dan untuk pembelian, kalian bisa dapatkan di supermarket terdekat atau e-commerce kesayangan kalian. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.